Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alingga dari Prodi S1 Teknik Informatika Angkatan 2019 dengan NIM 1905-1204056. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cabling kabel UTP. Dimulai dari pengertian kabel UTP sampai dengan praktek pemasangan kabel UTP menggunakan simulator di Android. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu kabel UTP. UTP atau Unshielded Twisted Pair adalah sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar mentega tembaga yang tidak dilengkapi dengan shield internal. UTP merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan lokal atau LAN karena memang murah, fleksibel, dan kinerja yang ditunjukkan relatif bagus. Sesuai dengan namanya, kabel ini terdiri dari kabel pasangan berpilin yang tidak dilengkapi pelindung. Fungsi dari lilitan ini adalah untuk mengurangi interferensi dan crosstalk pada transmisi data. Kemudian kita akan membahas tentang kategori dari kabel UTP. Terdapat 9 kategori. Yang pertama ada kabel UTP kategori pertama. Kabel jenis ini digunakan untuk komunikasi telepon yang cenderung memiliki kecepatan transmisi data yang rendah, sehingga tidak cocok untuk mentransmisikan data internet. Lalu ada kabel UTP kategori kedua. Kabel jenis ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai dengan 4 Mbps. Selanjutnya adalah kabel UTP kategori 3. Kabel jenis ini digunakan pada jaringan berbasis 10 BSD yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1 Mbps. BSD sendiri adalah kependekan dari Mbps, baseband, dan twisted pair. Lalu yang keempat ada kabel UTP kategori 4. Kabel jenis ini sering digunakan pada topologi jaringan token ring. Kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 16 Mbps. Lalu ada kabel UTP kategori 5. Kabel jenis ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 100 Mbps. Selanjutnya ada kabel UTP kategori 5E. Pengembangan dari kabel jenis sebelumnya ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps atau setara dengan 1 Gbps. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan oleh kabel ini bisa mencapai 100 MHz. Lalu ada kabel UTP kategori 6. Kabel jenis ini hampir sama dengan UTP kategori 5E, di mana kabel ini mampu mentransmisikan data dengan kecepatan sampai 1000 Mbps. Frekuensi sinyal yang dapat dilewatkan sampai 200 MHz. Secara fisik terdapat separator yang terbuat dari plastik yang berfungsi memisahkan keempat pair di dalam kabel tersebut. Kemudian ada kabel UTP kategori 6A. Kabel jenis ini merupakan peningkatan dari kabel UTP kategori 6. Untuk kecepatan transmisi data masih sama. Yang membedakan adalah kabel jenis ini memiliki frekuensi komunikasi yang lebih tinggi, yaitu mencapai 500 MHz. Lalu ada kabel UTP kategori 7. Kabel jenis ini memiliki kualitas transmisi data yang lebih baik ketimbang kabel jenis sebelum-sebelumnya. Kabel ini bisa dilewati data hingga 1 gigabit per detik. Selain itu, frekuensi sinyal yang dapat dialiri di kabel ini bisa mencapai 400 MHz. Dalam kabel UTP, jika kita buka akan terdapat 8 warna yang berbeda, yaitu oranye, putih orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat. Setiap warna pada kabel UTP memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Untuk lengkapnya, berikut penjelasan kabel UTP berdasarkan warnanya. Untuk warna orange, hijau, dan putih hijau, keempat kabel ini memiliki fungsi sebagai jalur paket data. Lalu untuk kabel biru dan biru putih memiliki fungsi sebagai jalur paket suara. Dan untuk kabel warna coklat dan putih coklat berfungsi sebagai konduktor tegangan DC.
Selanjutnya adalah perbedaan antara straight through cable dan crossover cable. Yang digunakan untuk pengurutan warna kabel adalah susunan warna menurut standar internasional, yaitu tipe T568A dan T568B. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar di layar. Pada gambar tersebut, perbedaan terletak pada urutan kabel putih hijau dan hijau dengan putih orange dan orange. Pada straight through cable, standar penyusunan antara ujung satu dan ujung yang lain harus sama. Jika ujung pertama menggunakan susunan T568A, maka pada ujung satunya kita harus menggunakan susunan T568A. Kabel jenis ini biasa digunakan untuk menghubungkan PC dengan switch, PC dengan hub, switch dengan router, dan sebagainya. Intinya bukan perangkat yang sejenis. Untuk crossover cable, jika pada ujung pertama menggunakan standar T568A, maka ujung satunya menggunakan standar T568B. Pada gambar tersebut, kabel yang menyilang merupakan kabel yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data. Sedangkan dua pasang kabel yang lain susunannya tetap. Crossover cable digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, misal PC dengan PC, switch dengan switch, hub dengan hub, dan router dengan router. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan simulasi pengurutan kabel UTP menggunakan simulator Android. Untuk kali ini, saya akan menggunakan standar pengurutan T568B. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita kupas terlebih dahulu kulit kabelnya. Kemudian buka lilitan kabelnya satu persatu. Setelah itu, urutkan sesuai dengan standar T568B, yaitu dimulai dari putih orange, kemudian orange, lalu putih hijau, kemudian biru, kemudian putih biru, lalu hijau, putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Jika sudah, pasang konektor RJ45. Selanjutnya, gunakan tang krimping untuk mengunci. Lalu kita bisa lakukan tes. Dan selesai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.